Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yunisa Zaskia dengan NIM 03. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai nematoda Rotlianculus reniformis pada tanaman kapas. Yang pertama yaitu adalah klasifikasi Rotlianculus reniformis, di mana nematoda ini termasuk kingdom Animalia, filmnya nematoda, kelasnya Chromadorea, ordo Rhabditida, famili Hoplolaimidae, genusnya adalah Rotlianculus dan spesiesnya adalah Rotlianculus reniformis. Rotlianculus reniformis merupakan nematoda semi endoparasit, yaitu bagian kepala berada di dalam akar, sedangkan bagian ekornya menonjol keluar. Penyebarannya melalui tanah yang tercemar, alat pertanian, aktivitas pengolahan tanah, dan juga aliran air. Nematoda ini banyak ditemukan di wilayah tropis dan subtropis dan telah dilaporkan ditemukan di 77 negara di Afrika, Asia, Eropa, Amerika Utara dan Selatan, dan juga Australia. Nematoda reniformis dapat menyebar secara mandiri di dalam tanah, terjadi secara horizontal dan vertikal. Nematoda ini mampu hidup hingga kedalaman sekitar 1,5 meter dalam tanah, dan juga lebih umum ditemukan pada tanah dengan tekstur lempung berpasir, liat berpasir, dan lempung berliat. Nematoda ini mampu menyelesaikan 4 hingga 5 generasi selama satu musim tanam, atau sekitar 20 hari per generasi pada suhu 25 derajat Celcius, sehingga populasinya dapat dengan cepat melebihi ambang batas dalam satu musim tanam. Gejala yang ditimbulkan nematoda ini pada tanaman kapas yaitu tanaman yang terinfeksi menunjukkan pertumbuhan tanaman yang kerdil, gugurnya daun, dan juga terbentuknya buah dan biji yang tidak normal. Kemudian pada akar memiliki ciri khas berupa partikel tanah yang menempel di sekitar nodul. Nematoda ini tidak membentuk pudu seperti nematoda pudu akar. Namun, bagian akar yang terinfeksi tampak menggembung dan kotor akibat sebagian tubuh betina menonjol keluar akar, adanya masa telur, dan juga menempelnya tanah dan bahan organik. Gejala ini dikenal sebagai penyakit akar kotor atau dirty root disease. Masuk ke bagian morfologi, di mana betina muda tubuhnya vermiform atau seperti cacing, ramping, kemudian saat dipanaskan atau mati, tubuhnya melengkung membentuk spiral atau huruf C. Panjangnya kurang lebih 0,35 hingga 0,45 mm atau umumnya sekitar 0,4 mm. Kemudian bagian mulutnya punya silat kecil dengan ujung membulat. Dorsal esophageal gland orifice-nya terletak agak jauh dari dasar knob silat, atau sering kira-kira sepanjang status silat atau lebih. Median bulb esophagus memiliki katup yang jelas. Kelenjar basal esophagus tumpang tindih dengan usus secara lateral atau ventral. Vulvanya tidak menonjol, posisi sekitar kurang lebih 65 hingga 75% dari panjang tubuh atau sekitar 70%. Ekornya meluncing ke terminus yang bulat, kemudian bagian hyalinnya pada ekor dapat terlihat. Untuk betina dewasa, tubuhnya membengkak, berbentuk reniform atau seperti ginjal, karena bagian anterior menempel di akar dan bagian posteriornya menonjol. Panjang totalnya biasanya 0,38 hingga 0,52 mm. Vulvanya memiliki bibir menonjol dan berada di belakang bagian tubuh. Bagian posterior setelah anus berbentuk setengah bola dengan ujung terminal yang sangat tipis. Kemudian silatnya tetap berkembang baik, kutikulanya lebih tebal. Ovariumnya panjang berkelok dan betina meletakkan telurnya dalam matriks gelatin. Kemudian untuk jantan, tubuhnya vermiform atau seperti cacing, biasanya lebih ramping daripada betina dan juga tidak membengkak. Bagian anteriornya agak tersusut, silat pada jantan relatif mengecil atau reduksi karena jantan sering tidak makan. Kemudian untuk esophagus terdegradasi, median bulb dan katup mengecil. Jantan bersifat vermiform dan tidak bersifat sedentari. Spikulanya memanjang dan ramping, kemudian melengkung ke ventral, ke arah bawah. Caudal alay atau sayap di area ekor ada tetapi samar dan tidak selalu mencapai ujung ekor. Jantan dan juvenilnya biasanya tetap berada di tanah, sementara betina parasitik menjadi sedentari dan menempel pada akar. Kemudian masuk ke bagian siklus hidup dan proses patogenesitas dari nematoda reniformis, di mana penetesan telur terjadi sekitar 8 hingga 10 hari. Kemudian telur menetas menjadi juvenil tahap 2 setelah terjadi pergantian kulit dalam telur. Tahap ini sudah memiliki stilat tetapi belum aktif makan dan akan mencari akar tanaman inang untuk memulai proses infeksi. Larvanya atau juvenil berkembang hingga dewasa, tetapi hanya betina muda yang bersifat infektif dan mampu menembus akar tanaman.
Nematoda jantan tidak masuk ke akar, tetapi hidup bebas dalam tanah. Kemudian, betina muda akan menembus akar hingga mencapai lapisan endodermis dan merangsang pembentukan sel makan dari gabungan 2 hingga 12 sel akar. Sel makan terbentuk akibat hilangnya dinding pemisah antar sel akar, sehingga nematoda memperoleh nutrisi dan bagian belakang tubuhnya membesar berbentuk ginjal. Perkembangbiakan terjadi ketika jantan di dalam tanah membawahi bagian belakang tubuh betina yang menonjol keluar dari akar. Betina menghasilkan kantong telur yang diselimuti bahan berlendir, tempat telur-telur diletakkan. Seekor betina dewasa dapat menghasilkan sekitar 60 hingga 200 telur. Namun, pada beberapa tipe dapat terjadi parthenogenesis. Dalam kondisi kering, nematoda dapat bertahan hidup hingga 2 tahun dalam keadaan tidak aktif sementara atau anhidrobiosis. Nematoda reniformis dapat dikendalikan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah rotasi tanam, yaitu dengan tanaman non-inang seperti jagung dan kacang tanah mampu menurunkan populasi nematoda reniform. Akan tetapi, rotasi tanaman umumnya memerlukan periode yang cukup panjang agar penurunan populasi nematoda dapat memberikan keuntungan ekonomi yang nyata. Nematoda reniform mampu bertahan hidup hingga 2 tahun dalam kondisi tanah kering melalui mekanisme anhidrobiosis meskipun tanpa adanya tanaman inang. Akibatnya, populasi nematoda dapat pulih kembali hanya dalam satu musim tanam kapas. Pengendalian yang kedua yaitu dengan menggunakan varietas tahan, di mana penelitian Blasitt et al. 2012 di Mississippi menemukan bahwa 6 varietas kapas yaitu Cropland Genetics 3520B2RF, Danagro 2520B2RF, Stonefall 5242BR, Stonefall 5559BR, Delta Pine 488BG per RR, serta Fibermax 960B2RR menunjukkan sifat toleran terhadap nematoda ini. Pengendalian selanjutnya yaitu dengan menggunakan pestisida nabati, di mana minyak atsiri tanaman telah dilaporkan efektif sebagai nematisida terhadap berbagai nematoda parasit tanaman. Minyak atsiri dari tanaman Majorana hortensis, Menthes picata, dan Thymus vulgaris dilaporkan mampu menyebabkan kematian hingga 100% pada nematoda ini. Pengendalian selanjutnya adalah pengendalian hayati, di mana beberapa islet Poconia calamidosporia mampu menurunkan populasi nematoda reniform secara signifikan, baik pada akar kapas maupun dalam tanah. Selain itu, aplikasi bakteri Bacillus firmus GB126 dan jamur Paesilomyces Liracinus 251, baik secara tunggal maupun kombinasi, dilaporkan mampu menekan jumlah telur dan betina nematoda di dalam tanah. Kesimpulan dari materi saya adalah nematoda Rautelinculus reniformis merupakan nematoda parasit akar yang bersifat semi-endoparasit dan menyerang tanaman kapas. Banyak juga ditemukan di daerah tropis. Serangannya terjadi melalui betina muda yang masuk ke jaringan akar dan merusak sel, sehingga menyebabkan akar tampak kotor dan membekak. Infeksi ini mengakibatkan pertumbuhan tanaman kerdil, pertumbuhan tidak merata, dan hasil panen menurun. Karena siklus hidupnya cepat dan mampu bertahan lama di tanah, pengendalian nematoda reniformis perlu dilakukan secara terpadu melalui rotasi tanam, penggunaan nematisida, pengelolaan hayati, dan penggunaan varietas tahan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.